X42. Itu sama aja satu. Kalau dua satu lagi itu ganti makin Satu jauh. apa? Harga X6. Pertama satu. Oh enggak maksudnya. Halo. Oh iya. Oh iya. Halo, selamat bergabung teman-teman. Terima kasih Mbak Yukma, semoga sukses. Bisa. Halo Rizka Dama, selamat datang. Iya. Oh iya. Bisa. Semoga sukses acaranya, terima kasih. Itu nanti apa? Ganteng, wah makasih Mas Yuda. Selamat datang rekan-rekan ASN semua, sehat selalu ya. Boleh di kolom komen isi aja apa aja, pokoknya komentar tentang acara hari ini, masukan, saran, yang penting bisa mengobati kegalauan rekan-rekan semua. Halo, selamat sore Pak Aba. Apa kabar? Sehat ya Pak Aba ya, baik. Alhamdulillah. Terima Gimana nih kasih udah nih. pada gabung? Sedang proses nih Pak, lagi pada gabung rekan-rekan. Terima kasih ya Pak, Oke. udah Iya. meluangkan waktu nih di sela-sela kepadatan ya, masih tetap padat ya Pak Aba ya acara di tengah pandemi ini. Kita sama-sama ngobrol santai ya. Tadi Oke Pak Aba, siap. teman-teman sudah info juga tuh mau gabung Mm-mm. dengan milenial. Iya, milenial Pak. Milenial. Kalau saya udah kelewat. Mana Mas Dibo belum gabung? Mas Dibo udah gabung juga. Selamat datang buat rekan-rekan yang udah gabung nih. Boleh nanti tetap komentar, bisa ikut diskusi juga sama kita nih di kolom komentar, diisi aja. Mau masukan, mau saran atau pertanyaan. Nanti pertanyaan terpilih, insya Allah kita bisa jawab pertanyaannya. Nggak dapat voucher ya? Sementara belum. Belum. Oh, belum. Masih dapat doa-doa aja dulu ya biar selamat dari COVID semuanya. Amin, amin. Itu sih yang paling penting ya Pak Aba ya. Iya, yang Pak, ada penting pertanyaan kesehatan nih dulu. dari rekan-rekan ASN, apa kabar nih Pak Aba katanya. Baik teman-teman. Gimana, sehat semua ya? Kita soalnya banyak teman, banyak sahabat nih, Mas Iqbal. Iya betul. Rekan-rekan ASN kita kompak nih, luar biasa. Amin. Ya. Pak Dan Aba, memang harus mohon kompak. izin untuk mempersingkat waktu, langsung saya buka aja ya Pak ya. Saya yang buka, nanti kaum milenial nanti yang jadi narasumbernya. Siap. Terbalik Siap. Oke, nih. kalau gitu. Sekarang giliran anak-anak muda yang berkarya.
Ya. Siap, siap. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita masuk kepada sesi yang keempat ya, Mas Iqbal ya. Ya, Saya betul, Pak. kebetulan diminta memandu nih oleh milenialnya Kemenpan. Ini ada Mas Iqbal, beliau ini adalah analis SDM aparatur. Jadi mungkin ke depan calon analis kebijakan atau calon analis SDM aparatur ya untuk fungsionalnya. Ya, jadi sudah berkiprah, banyak karya juga konsep yang dihasilkan, termasuk konsep pengembangan uji kompetensi, sertifikasi, kemudian pengembangan kompetensi melalui tugas belajar, serta permasalahan lain di bidang kompetensi yang sering kami diskusikan, dan Mas Iqbal ini salah satu konseptornya di tempat kami ya, yang memang kaum milenial. Ada juga sahabat kita Mas Dibo belum gabung ya, Sudah, Mas Pak, Iqbal? sudah bergabung. Oh sudah ya, Sudah, ada Mas Dibo juga. Beliau itu adalah analis kebijakan ahli muda di Kemenpan. Nah nanti bincang-bincang ini nanti Mas Dibo dan Mas Iqbal akan mengupas tuntas tentang pengembangan kompetensi di era milenial ini. Nah barangkali ini penting, silakan TikToknya nih nanti Mas Iqbal dengan Mas Dibo dan rekan-rekan semua silakan bergabung dan silakan sampaikan saran masukan. Termasuk juga barangkali ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, ditanyakan silakan. Kebetulan Mas Dibo dan Mas Iqbal ini sedang mendiskusikan dan menyusun tentang Perpres tugas belajar, dan ini sangat penting akan terkait dengan rekan-rekan sekalian karena kita akan memperluas dan memberikan ruang untuk mengakselerasi kaum milenial supaya bersekolah. Ya, jadi kita akan berikan ruang yang seluas-luasnya. Yang kedua, nanti ada sertifikasi dan uji kompetensi. Ini supaya ada standar, ada keseragaman, nanti kita akan lakukan pengaturan-pengaturan yang lebih komprehensif, sehingga teman-teman akan dapat pengakuan yang lebih jelas dari memang instansi Kemenpan yang memang punya kewenangan untuk itu. Ya, ini nanti sangat menarik siang ini karena juga melibatkan teman-teman milenial nih ya, yang akan menyampaikan pokok-pokok ide-ide, pokok-pokok pikiran kaitan dengan pengembangan kompetensi kita ke depan. Nah nanti Mas Iqbal tolong diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada teman-teman semua ya untuk mengekspresikan, barangkali termasuk ada bukan hanya saran masukan, barangkali kalau ada kritik juga silakan, karena kita kebersamaan sebagai satu keluarga dalam keluarga besar aparatur sipil negara. Dan pengembangan kompetensi ini akan menjadi tren yang sangat luar biasa teman-teman semua, karena basis kita ini bukan lagi spoil system tapi sudah kepada merit system, yang salah satu instrumen yang digunakan adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah alat yang mendasar untuk kita berkompetisi. Ya, jadi tanpa kompetensi kita tidak akan bisa berkompetisi. Kalau sudah berkompetisi menang, yang harus diwujudkan adalah kinerja. Nah itu yang hal-hal yang sangat mendasar. Ini sekali lagi teman-teman ASN hebat, salam sehat, semoga semuanya tetap berkarya dan tetap sehat rekan-rekan semua ya. Amin. Nah barangkali itu, silakan sekarang saya ingin menampilkan ya sahabat-sahabat saya, ada Mas Dibo dan Mas Iqbal yang akan mengeksplorasi nih bagaimana pengembangan kompetensi termasuk informasi-informasi terkini ya. Informasi-informasi terkini kaitan dengan kebijakan kita di bidang pengembangan kompetensi ASN yang luar biasa, yang lebih kompetitif saat ini. Silakan Mas Iqbal, selamat berjuang. Terima kasih Pak Ya. Aba, sehat selalu ya Pak Ya. Aba ya. Mantap. Ya. Izin Silakan. melanjutkan acara ya Pak ya. Oke, lanjut. Saya Oke rekan ASN, barusan kita udah berbincang nih sama Pak Aba. Jadi sepenting itu gitu loh penilaian dan pengembangan kompetensi untuk ASN karena dampaknya nanti untuk kinerja. Nah sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol sama Mas Dibo, sebelumnya saya mau ingatkan juga buat rekan-rekan ASN semua yang belum follow Instagram kita, ayo follow.
Kemudian juga rekan-rekan semua bisa subscribe channel YouTube kita di Asdep Manajemen Karir dan Talenta. Karena follow dan subscribe kalian itu memiliki support yang tinggi buat kami, panitia, untuk berkarya lebih jauh lagi. Oke, lanjut ya. Kita undang Mas Dibo. Sebentar ya rekan-rekan. Halo, Mas Dibo. Itu Bal, luar biasa. Ganteng banget, sehat, Bal? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Dibo, sehat? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Oke, jadi rekan-rekan ASN hebat. Sekali lagi ini Bapak Sudibyo Aji Wicaksono ini merupakan subkoordinator di penilaian dan pengembangan kompetensi ya Pak ya? Siap. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut nih Pak, kira-kira saya panggilnya enaknya apa nih? Pak Sudibyo, Pak Aji, atau Pak Wicaksono? Mas aja. Oh, kita kan Mas bedanya aja. nggak setahun, hanya Siap. beberapa minggu kita. Siap, Mas Dibo ya. Oke, Mas Dibo, ini juga banyak rekan-rekan yang sudah hadir nih. Rekan-rekan juga beberapa ada yang udah komen nih. Nanti untuk rekan-rekan semua bisa ikut diskusi juga sama kami ya, tinggal komen aja. Rekan-rekan juga bisa bertanya. Nanti untuk pertanyaan terpilih akan kami jawab. Atau rekan-rekan mau ngasih masukan boleh, bahkan harapan nih, intinya di acara ini teman-teman nggak galau lagi gitu ya Pak Dibo ya. Setuju banget. Oke Pak Dibo, kira-kira nih, ini untuk pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini kita tahu kan perkembangan zaman ini cepat banget gitu loh Pak. Nah kira-kira seberapa penting sih peran dari unit penilaian dan pengembangan kompetensi untuk pegawai-pegawai ASN itu Pak? Kalau ditanya penting atau enggak penting, penting banget, mutlak. Contohnya gampangnya gini deh. Kalau Mas Iqbal pasti suka bola. Ketika Mas Iqbal suka bola, pasti tahu ada namanya bursa transfer. Ya, betul. Kenapa seorang tim berani membayar mahal terhadap salah seorang pemain? Karena tim itu yakin bahwa yang bersangkutan itu memiliki kompetensi yang sangat bagus. Di mana ketika kompetensinya bagus, pasti akan berdampak pada tim atau organisasinya. Hal yang sama juga berlaku di private sector maupun di public sector. Nah, pemerintah juga seperti itu. Makanya untuk pemerintah ke depan itu lagi membangun namanya HCDP yang nasional. Dari situ kita harus memetakan dulu bagaimana apa kekurangan dan gap kompetensi dari individu. Kita petakan dulu. Setelah kita petakan, baru kita kembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi itu macam-macam. Nanti kita bahas di berikutnya. Itu bisa melalui yang classical, atau yang non-classical, yang pakai uang atau yang enggak. Contohnya yang kita sekarang. Ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh teman-teman. Contoh melalui talk show segala macam ini adalah bagian pengembangan kompetensi. Coba kalau kita belajar public speaking, berapa biaya yang dikeluarkan? Sekarang, nggak ada biaya. Siapa yang mengeluarkan ide ini? Teman-teman ASN muda. Tadi Pak Aba bilang memfasilitasi kita untuk berkontribusi. Itulah intinya Pak, ke pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi tidak dibatasi pada hanya biaya. Bebas, tidak dibatasi macam-macam. Seperti saat ini, kondisi saat ini tidak menghalangi kita untuk selalu berproduktif. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, jadi intinya segala keterbatasan itu nggak menghentikan kita untuk berkarya lah gitu ya, Mas Dibo ya. Oke, Mas Dibo, ini juga ada masukan nih dari rekan ASN. Dari akun Inanda MRL. Untuk tugas belajar nih, kira-kira agar kedepannya nih, harapan mungkin ini lebih ke harapan. Untuk tugas belajar, kiranya kedepannya bisa didasari oleh karir pet gitu Mas Dibo, supaya dari kepegawaian itu udah membuatkan alternatif bidang studi bagi seseorang untuk mencapai karir puncaknya kayak gitu. Ini lebih ke harapan aja sih Pak. Monggo Pak Dibo untuk ditanggapi kira-kira gimana nih ke depannya. Benar, alhamdulillah.
seperti yang tadi saya bilang, bahwa pemerintah itu perlu membangun atau memperbaiki namanya HCDP atau Human Capital Development Plan. Salah satu, nah kebetulan kita nih sedang dalam tahap penyusunan atau perbaikan kebijakan terkait dengan tugas belajar. Salah satunya yang tadi Mbak sampaikan adalah apakah tugas belajar itu dikaitkan dengan karir path? Ya, di dalam rancangan perpres itu nanti kita salah satu memasukkan bahwa tugas belajar harus mencantumkan atau dihubungkan dengan HCDP. Jadi ketika seorang belajar, memang sudah ada rencana dari organisasi. Kerja itu mau menyekolahkan Mas Iqbal kemana, dan setelah kembali untuk menjadi apa. Nah, itulah yang perlunya. Makanya kita itu dalam membangun HCDP itu harus memperhatikan satu, kebutuhan organisasi, kebutuhan wilayah, bahkan kebutuhan nasional. Contoh nih misalnya, ketika zaman dulu, zaman Presiden Soekarno, dia membuat HCDP atau apalah namanya zaman itu, bahwa dalam 25 tahun ke depan Indonesia membutuhkan orang-orang yang memiliki ahli penerbangan. Maka arah pembangunan waktu itu sekolah-sekolah tugas belajarnya diarahkan ke sektor engineering dengan harapan ketika mereka kembali mereka akan dapat mengimplementasikan hal tersebut. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan di wilayah kita, misalnya di Kalimantan. Ketika di Kalimantan itu kita lihat kompetensi apa sebenarnya yang di sana dibutuhkan. Kompetensi yang dibutuhkan misalnya tambang. Oke, berarti pembangunan CDP-nya harus diarahkan ke arah yang berkaitan dengan ilmu pertambangan. Jadi ketika mereka kembali, mereka dapat lebih mengeksplor hasil apa yang mereka dapat di luar. Kurang lebih seperti itu, Mas Iqbal. Oke, dan kebijakan-kebijakan yang akan kita bangun juga udah mengarah ke situ sebetulnya, Pak Dibo ya? Setuju. Ya. Oh iya, ralat Mas Dibo, ini dari Bu Nanda, bukan harapan katanya, tapi saran, karena berharap hanya kepada Allah gitu. Iya, maaf, siap. Mbak Nanda, terima kasih atas sarannya. Lanjut nih Pak Dibo, gimana sih pandangan Pak Dibo melihat millennials, apalagi di Kemenpan RB nih khususnya. Sementara di sisi lain kita itu tahu gitu kalau millennials itu lebih ke multi talent gitu Pak, dan memberi warna tersendiri di pemerintahan. Nah, gimana Bapak lihat peran milenial ini dengan kompetensi yang dimilikinya dalam pemerintahan sekarang Pak? Monggo dijawab Pak Dibo. Siap. Nah, tadi seperti bilang, contoh konkret real milenial, kontribusinya di Menpan, contohnya yang program hari ini. Program hari ini adalah usulan dari teman-teman di milenial. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari pemerintah sudah mulai memikirkan bahwa dengan adanya ke depan namanya bonus demografi, mau nggak mau milenial ini perlu diperhatikan ekstra. Makanya waktu itu pernah Pak Menpan ada wacana namanya PNS bekerja di rumah. Kenapa? Karena kami tahu bahwa milenial itu orang yang dinamis, penuh tantangan dan bosan dengan rutinitas. Tapi saat itu banyak pro dan kontra terhadap isu atau wacana tersebut. Yeah. Nah, namun dengan adanya COVID, ternyata hal itu sekarang terjadi dan bisa. Banyak ke PNS yang atau mayoritas semuanya kita bekerja di rumah, ada yang WFA, ada yang WFO, dan outputnya juga ada gitu loh. Ada ya. Itu salah satu. Nah, ada lagi satu lagi yang output yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini, yaitu dengan Permenpan Manajemen Talenta. Di dalam Permenpan itu kita memberikan ruang seluas-luasnya terhadap PNS muda yang memiliki talent untuk bekerja di luar norma, untuk mengejar karirnya di luar standar yang ada. Ada lagi namanya sekolah kader. Itu memberikan potensi karir bagi rekan-rekan milenial untuk mengejar seperti yang dinamika mereka yang selalu tidak suka tantangan. Dan ada lagi satu lagi, penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Di sini ada peran penting yang didapat, yaitu apa? Kesempatan bagi teman-teman milenial kok zaman dulu ketika saya harus duduk di jabatan tertentu, itu ada faktor senioritas ataupun
harus jabatan itu kosong. Kalau sekarang enggak, nanti ke depan bisa jadi hari ini saya jadi koordinatornya Mas Iqbal. Tahun depan atau bulan depan Mas Iqbal jadi koordinator saya. Terus berkembang. Jadi tidak lagi dibatasi dengan normatif-normatif yang lama. Yang penting siapa yang berkontribusi, itu yang dihargai. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, luar biasa sekali nih Mas Dibo jawabannya. Intinya siapapun yang berkontribusi itulah yang dihargai dan berkinerja gitu. Ntarnya dia lebih cepat gitu ya Pak Dibo ya, kurang lebih ya. Siap. Kira-kira ini pertanyaan teknis aja nih Pak Dibo, menyambung milenial tadi. Berarti di tim Mas Dibo mungkin milenial semua ya atau gimana? Berapa orang nih Pak dalam satu tim sekarang Bapak? Di tim saya termasuk milenial. Oh oke. Ada berapa orang tuh Pak kira-kira? Ada sekitar 4 orang. Nah, nanti alhamdulillah nih, contoh tadi yang saya bilang bagaimana suatu organisasi mengembangkan potensi milenial. Contoh kegiatan program ini. Program ini nanti bagian dari pengembangan kompetensi tadi public speaking. Hari ini saya yang berbicara. Besok mungkin rekan saya yang lain akan berbicara di sini. Mungkin hostnya nanti yang lain. Semua akan diputar dan memberikan kesempatan yang sama. Sehingga apa? Semua diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi public speaking-nya bagaimana. Betul. Betul Mas Dibo, luar biasa sekali nih. Menyambung tadi Mas, ini langsung sambil diskusi aja ya dari rekan-rekan ASN karena udah banyak juga nih Mas Dibo kebetulan masukan dan sarannya. Nah ini kebetulan ada pertanyaan dari akun anita.widyastuti menyambung manajemen talenta tadi Pak. Dalam pengembangan kompetensi ini apakah didasarkan melalui 9 box di manajemen talenta atau berdasarkan analisis gap kompetensi sih sebenarnya? Monggo Pak Dibo berkenan dijawab. Terima kasih. 9 box itu adalah seperti kita memetakan seseorang. Di dalam 9 box itu bukan hanya untuk memetakan siapa yang terbaik di antara kita, tapi di dalam 9 box itu kita akan mendapatkan kita akan diketahui bagaimana mengembangkan. Misalnya kalau saya masuk di box 7, berarti saya akan dikembangkan kompetensi saya sesuai dengan apa yang di dalam kompetensi di box ke-7. Begitu juga misalnya box 6. Box 6 dan box 7 bukan berarti box 6 lebih buruk daripada box 7 atau sebaliknya. Di situ ada terkait kalau kita lihat kompetensi ada sumbu X dan sumbu Y. Dari situ bisa kita lihat ketika saya di sumbu di kotak 7, barangkali saya kekurangannya adalah terkait dengan pengembangan terhadap leadership. Sementara yang di kolom 6 dia perlu dikembangkan terhadap disiplin. Nah, atau kinerja. Disitulah nanti kita bermain. Jadi intinya 9 box itu adalah instrumen untuk memetakan seseorang bagaimana dia dapat dikembangkan potensinya. Jadi tiap orang akan berbeda potensi mekanisme atau potensi pengembangan kompetensinya sesuai dengan box-boxnya tersebut. Gitu Mas. Oke, jadi ibaratnya box-box tersebut merupakan sarana untuk mengembangkannya ke arah mana nih gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Oke, Pak ini pertanyaan yang cukup mendasar tapi mungkin ini juga mewakili kekepoan nih dari rekan-rekan ASN semua. Jadi dengan kebijakan-kebijakan yang tadi Menpan bangun istilahnya, apa sih Pak harapan-harapan dari Menpan sendiri nih selaku pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan tersebut gitu Pak? Monggo Pak. Jadi gini, harapan kami adalah ASN ke depan itu lebih profesional. Ke depan, ASN itu bisa berkompetisi dengan sektor private. Seperti kita ketahui saat ini pemerintah lagi ngebangun namanya manajemen talenta nasional. Manajemen talenta nasional itu tidak terbatas pada manajemen ASN, tapi juga manajemen talenta di sektor private. Goalnya adalah itu bisa ada suatu linkage, ada menukar kompetensi sumber daya antara private dan sektor private. Jadi di dalam salah satu ketentuan PP 11 juga memungkinkan kita melakukan namanya magang di
sektor swasta, segala macam. Jadi intinya kebijakan-kebijakan itu diharapkan dapat menjawab tantangan zaman yang selalu dinamis. Gitu loh. Makanya kami berharap Mas Iqbal nih kepada teman-teman yang muda-muda, mumpung kami nggak tahu kenapa ini kayaknya sudah ditakdirkan sama Allah. Di tahun ini kita sedang membangun pondasi-pondasi peraturan atau kebijakan terkait manajemen pengembangan kompetensi. Jadi tahun ini contohnya kita memperbaiki Perpres tugas belajar. Nah, kita pengen teman-teman ini ngasih masukan ke kami, apa sih masalahnya di tugas belajar waktu lalu, kira-kira hal-hal apa yang bisa kita perbaiki. Mumpung dalam tahap penyusunan perbaikan, kasih masukan ke kami, sehingga barangkali masukan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu dari tadi tugas belajar. Ada lagi manajemen talenta, kita sedang juga menyusun instrumen implementasinya. Ada lagi sertifikasi uji kompetensi. Apa sih yang perlu sertifikasi? Kenapa perlu sertifikasi? Permasalahan apa sih yang dihadapi asesor dalam melakukan uji kompetensi? Monggo, kasih masukan ke kami, apapun, baik dari telahan atau apapun, ke dalam via DM atau mekanisme lain, nanti Mas Iqbal bisa kasih tahu. Dan apapun tentang kebijakan-kebijakan, kasih kemasukan kami. Jadi harapan kami adalah kami membuka diri kepada teman-teman, yuk kita sama-sama memperbaiki ketentuan atau kebijakan-kebijakan kita untuk kita semua nanti ke depan, sehingga dapat menjawab perubahan yang VUCA yang tidak bisa dikontrol sekarang ini, perubahan yang luar biasa. Betul. Ya, intinya dalam hal ini Kemenpan RB terbuka ya Pak, kita terbuka atas masukan, gitu istilahnya ya, demi kemaslahatan bersama lah, seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak, dari Blue Ranger Story 84 atau Ranger Biru ya ini. Anyways, di private sector sertifikat atas suatu profesi itu sesuatu yang matter banget gitu loh Pak. Nah, kalau di PNS gimana sih Pak? Kira-kira, monggo berkenan dijawab ya Pak Dibo. Ya, sertifikat di PNS sangat penting. Apalagi sekarang sudah adanya namanya standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan itu harus ada alat ukurnya. Apakah Mas Iqbal sudah memenuhi kompetensi itu atau belum? Kalau kita tidak punya itu, bagaimana kita bisa mengukur kompetensi Mas Iqbal? Let's say ketika Mas Iqbal punya kompetensi terkait atau sertifikasi terkait tentang misalnya ilmu keahlian mengelas misalnya. Yeah. Kalau Mas Iqbal nggak punya sertifikat itu, bagaimana bisa Mas Iqbal diakui ketika Mas Iqbal bekerja sama di pihak dengan sektor private? Atau bagaimana Mas Iqbal bisa melakukan rotasi ke beberapa instansi di luar sana tanpa adanya sertifikat itu? Jadi sertifikat itu sangat mutlak untuk mempermudah pengakuan bahwa wah benar loh Mas Iqbal punya keahlian ini. Nanti berarti Mas Iqbal memiliki hak dan hak untuk melakukan pekerjaan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi Mas Iqbal tidak melakukan malpraktek gitu. Oke, mantap. Pak Dibo, nggak kerasa nih udah 30 menit nih Pak Dibo waktunya. Nggak kerasa ya. Iya. Cepet banget. Untuk rekan-rekan ASN semua nih, terima kasih atas atensinya, atas masukan dan pertanyaan. Untuk yang belum terjawab nanti bisa DM aja. Seperti kata Pak Dibo tadi, kita terbuka atas masukan ya Pak Dibo. Mungkin saya sedikit merasakan juga nih pemikiran rekan-rekan ASN sekarang itu sama dengan hal kita lagi sayang-sayangnya gitu loh Pak Dibo, tapi harus ditinggal gitu karena waktunya udah nggak mencukupi gitu. Ya mungkin nanti kita ketemu di sesi berikutnya kan Bang? Ya, di sesi berikutnya pasti Career and Talent Talk Series ini hadir dengan tema-tema yang lebih menarik nih Pak. Jadi teman-teman dan rekan-rekan ASN stay tune terus, tetap semangat, tetap sehat, tetap inovatif. Salam ASN hebat. Salam ASN hebat. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dibo, sehat selalu. Alhamdulillah, sama-sama.